Hai semua, kali ini kita akan mempelajari tentang protista. Apa itu protista? Protista merupakan organisme yang telah memiliki membran inti atau organisme eukariotik. Nah, protista ini ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Apa saja protista, seperti apa ciri-cirinya, dan apa saja peranannya kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pertama, ciri-ciri protista. Ciri-ciri protista yaitu tadi merupakan organisme eukariotik, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, kemudian dia bersifat aerob. Cara berkembang biaknya ada yang seksual, ada yang aseksual. Habitatnya beragam, ada yang di darat, air tawar, dan air laut. Ada juga yang menyerupai hewan, ada juga yang menyerupai tumbuhan, ada juga yang menyerupai jamur. Sehingga disebutnya animal-like protists, plant-like protists, and fungus-like protists. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu protista menyerupai hewan atau animal-like protists. Protista menyerupai hewan disebut juga protozoa. Nah, protozoa secara umum memiliki dua vakula, yaitu vakula makanan dan vakula kontraktil. Nah, protista menyerupai hewan ini sangat banyak, sehingga dibedakan berdasarkan alat geraknya. Ada yang memiliki kaki semu atau pseudopodia, yaitu termasuk kelompok rhizopoda atau sarcodina. Ada juga yang memiliki bulu getar, yang disebut cilia. Ada juga yang menyebutnya kelompok ciliat atau silipora. Nah, ada juga yang bergerak dengan bulu cambuk atau flagel, termasuk kelompok flagellum atau mastigopora. Ada juga yang tidak memiliki alat gerak, yaitu kelompok sporozoa atau yang disebut juga apikompleksa. Pertama kita bahas kelompok protozoa dengan alat gerak pseudopodia, yaitu kelompok rhizopoda atau sarcodina. Contoh organisme kelompok ini yaitu amoeba proteus. Amoeba bergerak dengan cara pseudopodia. Saat makanan sudah mendekat, amoeba membentuk lekukan sehingga makanan dapat masuk ke dalam tubuhnya. Amoeba memiliki dua vakula, yaitu vakula makanan dan vakula kontraktil. Vakula makanan berfungsi menyimpan cadangan makanan, sedangkan vakula kontraktil berfungsi untuk mengekskresikan cairan. Tubuh vakula terdapat mitokondria yang berfungsi untuk tempat respirasi, sehingga selnya dapat menghasilkan energi. Gambar tersebut, amoeba memiliki dua plasma, yaitu ektoplasma dan endoplasma. Lain dari kelompok rhizopoda, yaitu Entamoeba gingivalis dan Entamoeba histolytica, di mana Entamoeba gingivalis sebagai parasit dalam rongga mulut, sedangkan Entamoeba histolytica sebagai parasit di usus manusia. Ada juga foraminifera, di mana fosil foraminifera dapat digunakan sebagai indikator adanya minyak bumi, mineral, dan gas. Ada kelompok organisme ciliata. Nah, ciliata dari bahasa Latin yaitu cilia yang berarti rambut kecil dan pora yang berarti gerakan. Jadi, ciliata merupakan organisme yang memiliki rambut kecil untuk bergerak. Organisme ciliata yaitu paramecium, di mana cilia menyebabkan efek pusaran air di sekitar tubuhnya, sehingga makanan dapat masuk ke dalam tubuhnya. Paramecium memiliki dua nukleus, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Kalau makronukleus berfungsi mengatur struktur dan metabolisme sel, sedangkan mikronukleus berfungsi mengatur aktivitas reproduksi sel. Ciliata banyak hidup di lingkungan berair, seperti sawah, rawa, dan tanah yang becek. Juga organisme lain yang termasuk dalam kelompok ciliata, yaitu stentor, vorticella, dan didinium. Didinium merupakan pemangsa dari paramecium. Kelompok flagellata. Flagellata dari bahasa Latin yaitu flagel artinya cambuk dan pora yang berarti gerakan. Organisme ini merupakan bergerak dengan cara cambuk. Letak flagel ada yang di depan atau posterior, ada juga yang di belakang anterior. Jadi gerakan flagel ada yang seperti mendorong sel, ada juga yang seperti menarik sel. Flagellata ada yang tidak memiliki klorofil, yaitu digolongkan ke dalam zooflagellata. Contohnya yaitu Trypanosoma dan Trichomonas. Trypanosoma menyebabkan penyakit tidur. Trypanosoma berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner. Nah, organisme kelompok flagellata ada yang hidup bebas di lingkungan berair, ada juga yang hidup simbiosis dalam tubuh hewan. Yang hidup di lingkungan berair, ada yang hidup di air tawar, ada juga yang hidup di air laut. Di Trypanosoma ada juga Leishmania donovani yang menyebabkan penyakit kala-azar. Kemudian ada kelompok organisme yang tidak memiliki alat gerak yaitu kelompok sporozoa atau apikompleksa. Sporozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu spor yang berarti biji dan zoa yang berarti hewan. Jadi sporozoa adalah organisme uniseluler di mana salah satu tahapan hidupnya ada yang berbentuk spora. Nah, sporozoa ini merupakan hewan berspora. Saat spora dia tidak memiliki alat gerak. Dia bergerak dengan cara mengubah kedudukan hidupnya. Hampir semua organisme kelompok sporozoa ini merupakan parasit. Contohnya yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, dan Plasmodium malariae. Plasmodium malariae menyebabkan penyakit malaria. Penularan penyakit malaria terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nah, makanan Plasmodium ialah sel darah merah. Plasmodium berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Perkembangbiakan secara aseksual terjadi dengan pembentukan spora. Hal ini terjadi di dalam tubuh manusia. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual terjadi dengan pembentukan gamet. Nah, hal ini terjadi di dalam tubuh nyamuk Anopheles.
Kelompok sporozoa ada yang menyebutnya kelompok apikompleksa. Hal ini karena terdapat beberapa organisme yang memiliki struktur apikal di ujung selnya.